Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Amanda dengan NIM 0702232091. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berbasis mobile yang diampu oleh Bapak Muhammad Alda MSI, yaitu untuk membuat sistem stok barang masuk dan keluar. Nah, di sini saya menggunakan Airtable sebagai database. Nah, pertama terdapat data barang yang tabel data barang yang mana isi kolomnya itu ada kode barang, nama barang, untuk menampung barang-barang yang akan masuk. Nah, kemudian ada tabel barang masuk di mana isi kolomnya yaitu kode barang, nama barang, jumlah masuk, stok akhir, dan tanggal masuknya. Kemudian ada juga tabel barang masuk yang dimana kolomnya adalah kode barang, nama barang, jumlah barang keluar, stok akhir, dan tanggal juga. Kemudian ada tabel stok akhir yang isi kolomnya ada kode barang, nama barang, stok akhir. Tabel data barang ini adalah seperti master datanya, yaitu maksudnya menjadi referensi utama untuk seluruh fungsi aplikasi sistem ini. Nah, kemudian pada tampilan kodularnya seperti ini, terdapat beberapa screen di sini. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah screen 1. Nah, bagian ini berfungsi sebagai halaman login atau gerbang keamanan sistem. Secara teknis di sini saya menerapkan logic block kondisi if dan else yang sangat ketat untuk memvalidasi identitas pengguna. Nah, sistem melakukan pengecekan pada properti text dari kolom txt username dan txt password. Nah, saya menggunakan logika perbandingan untuk memastikan bahwa tidak ada kolom yang kosong saat tombol masuk ditekan. Jika input sudah valid, sistem akan melakukan pengecekan kredensial hanya jika username dan password itu bernilai tepat, yaitu berisi admin. Sistem akan menjalankan perintah menuju menu utama. Kemudian ada menu utama, yaitu sebagai pusat navigasi atau control area. Setelah autentikasi berhasil, pengguna akan diarahkan oleh sistem ke menu utama. Halaman ini berfungsi sebagai hubungan navigasi utama yang mengintegrasikan seluruh fitur aplikasi. Nah, saya merancang event handle when click pada setiap tombol menu seperti button menu barang masuk, button menu barang keluar, menu stok akhir, dan terdapat juga button menu laporan. Nah, fungsi utama dari screen ini adalah memberikan akses navigasi yang terstruktur dan efisien. Setiap tombol telah saya program dengan perintah open another screen untuk memastikan perpindahan antara modul terjadi secara instan tanpa membebani memori perangkat. Kemudian ada screen barang masuk. Screen ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap database Airtable. Saat pengguna menekan tombol simpan, maka aplikasi akan melakukan langkah-langkahnya, yaitu pertama memvalidasi master data. Nah, sistem mengeksekusi blok get column ini yang diarahkan ke tabel data barang. Nah, tabel data barang nanti berfungsi sebagai master data yang menyimpan informasi semua barang, setiap item seperti kode barang dan nama barang. Kemudian, jika kode barang belum ditemukan, maka tabel ini secara otomatis memicu blok create row untuk mengecek barang baru tersebut sehingga pengguna tidak perlu melakukan input manual lagi. Nah, kemudian sistem akan merekam transaksi ke dalam tabel barang masuk dengan menyertakan timestamp otomatis. Kemudian stok barang keluar. Nah, pada screen stok barang keluar ini logika yang dipakai yaitu berfokus pada pencegahan human error dan menjaga stok agar tidak pernah bernilai negatif. Jadi stok itu selalu
update. Nah, proses dimulai saat pengguna menekan tombol periksa, di mana sistem akan melakukan query ke tabel stok akhir untuk mendapatkan informasi saldo terkini. Nah, saya menyematkan blok kondisional yaitu if yang dipadukan dengan operator logis less than untuk membandingkan jumlah yang akan dikeluarkan dengan stok tersedia di tabel stok akhir. Nah, jika stok tidak mencukupi, sistem akan memicu untuk memberikan notifikasi penolakan yang berfungsi sebagai pagar pembatas untuk menjaga jumlah data. Kemudian ada screen laporan. Nah, fitur ini dirancang sebagai alat analisis histori yang menarik data dari tabel barang masuk dan data dari tabel barang keluar. Nah, penggunaannya menggunakan spinner untuk memilih kategori laporan. Ada kategori untuk barang masuk, ada kategori untuk barang keluar. Nah, sebagai langkah membersihkan memori sementara untuk memastikan tidak ada data yang tumpang tindih. Nah, sistem kemudian mengeksekusi blok get column untuk menarik seluruh data transaksi dari tabel yang dipilih di Airtable. Nah, saya menerapkan juga logika perulangan for each number yang sangat intensif untuk melakukan iterasi melalui data tersebut, yaitu menggabungkan kode barang, nama barang, jumlah, dan tanggal menggunakan block join, lalu menampilkannya dengan list view. Nah, terakhir adalah stok akhir. Nah, saat screen ini berfungsi sebagai dashboard real time yang berfungsi pada tabel stok akhir. Nah, pemisah tabel stok akhir dari tabel transaksi lainnya adalah strategi teknis yang diambil untuk optimasi performa. Dengan cara ini, kita tidak perlu melakukan kalkulasi ulang dari ribuan data transaksi yang setiap kali dashboard dibuka, melainkan cukup hanya membaca nilai saldo yang sudah ada. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana cara sistem ini bekerja dengan cara menggunakannya langsung. Nah, jadi pertama kita akan masuk ke yang berisikan username dan password. Kemudian setelah kita isi, kita akan beralih ke menu utama, yaitu terdapat beberapa menu: barang masuk, barang keluar, stok akhir, dan laporan transaksi. Oke, kita masuk ke barang masuk. Nah, di barang masuk kita dapat memasukkan kode barang, nama barang, kemudian menyimpannya. Nah, setelah itu kita bisa mencek kode yang tadi sudah kita masukkan. Apabila kodenya tersedia, maka nama barangnya akan muncul. Nah, lalu kita masukkanlah stok pada saat ini yang akan kita masukkan ke gudang. Misalnya, nah, kita klik proses, lalu klik simpan. Nah, kita kembali, lalu kita cek lagi ke barang keluar. Nah, misalnya barangnya akan keluar, kita masukkan dulu kodenya. Lalu kita klik cek kode dan nama barangnya akan muncul. Nah, stok akhirnya juga akan kita masukkan berapa yang keluar. Nah, jadi tadi yang masuk itu nanti akan berkurang dengan jumlah barang keluar ini. Kita klik proses lalu simpan. Kemudian kita masuk ke menu stok akhir. Nah, di sini kita dapat melihat stok akhir dari barang yang ada. Kemudian
kita masuk ke menu laporan. Nah, di sini kita bisa memilih spinner, yaitu ada laporan barang masuk, seperti ini. Lalu laporan barang keluar, seperti ini. Nah, jadi seperti itu cara kerja dari sistem stok ini, atau sistem stok barang masuk dan barang keluar. Nah, sekian dari hasil penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.